Ini bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Indonesia, bahasa Thailand, itu bahasa manusiawi. Siapapun manusia bisa mempelajarinya. Bahkan mereka yang tidak punya agama pun bisa mempelajari bahasa Arab, bisa mempelajari bahasa Inggris. Tapi bahasa Tuhan, manusia harus menemukan sing penting iku ndoleki bahasa Tuhan. Lah bahasa Tuhan itu sing kepiye? Bahasa penyampaian tatanan dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Yo ono bahasa Inggris penyampaian itu, bahasa Arab, yo ono bahasa Indonesia, ono bahasa opo bahasa menungso. Bahasa tatanan penyampaian itu. Tapi nek wis menungso iku iso menemukan bahasa Tuhan. Lah iku baru menungso iso membuktikan Rohim Gusti Allah. Nek bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Indonesia iku bahasa manusiawi, bahasa tatanan, menyampaikan keilmuan tentang apa? Tentang tatanan Islam, tentang tatanan Hindu, tatanan Buddha, tatanan keyakinan, kepercayaan apapun. Itu bahasa tatanan manusiawi untuk menyampaikan tatanan di jagat raya. Lah, bahasa tatanan manusiawi itu dengan bahasa-bahasa yang ada di dunia ini ben menungso iso menemukan bahasa Tuhan. Lah, bahasa Tuhan itu apa? Menemukan sebuah ketenangan dan kebahagiaan dalam diri. Itulah yang dinamakan kita bisa hablum minallah, yang sesungguhnya. Jadi nek guru menemukan ketenangan kebahagiaan, manusia belum menemukan bahasa Tuhan, bahasa manusiawi. Jadi hablum minallah itu dibentuk daripada manusia menemukan bahasa Tuhan. Bentuk manusia menemukan agama tauhid dalam dirinya masing-masing. Baru Allah memberikan sebuah rahmannya kepada manusia dengan bentuk kualitasnya, karena manusia sudah merasakan bahasa Tuhan. Itulah bahasa ciptaan menuju kepada bahasa sang penciptanya. Jadi nek wong goreng menemukan ketenangan dan kebahagiaan, berarti belum menemukan pembuktian dua kalimat syahadat, berarti mereka belum menemukan bahasa Tuhan, hablum minallah. Dia hanya hanya menemukan bahasa manusiawinya dengan bentuk tatanan agama apapun. Berarti kebanyakan manusia hanya menemukan bahasa manusiawi yang diselingi dengan kesenangan dan kepuasan. Itu bahasa rahman Tuhan. Tapi bahasa rohim Gusti Allah itu ada pada tenang dan bahagia, bentuk daripada pembuktian alimil ghaibi wasyahadah. Bahasa Arab bukan bahasa Tuhan, bahasa Indonesia bukan bahasa Tuhan,
bahasa Tuhan itu adalah bahasa yang ada dalam diri manusia, yang manusianya diakui menjadi hamba Allah dengan bukti tenang dan bahagia. Itulah puncak keilmuan yang ada di jagat raya yang diberikan Allah kepada manusia. Ini bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Indonesia, bahasa Thailand, itu bahasa manusiawi. Siapapun manusia bisa mempelajarinya. Bahkan mereka yang tidak punya agama pun bisa mempelajari bahasa Arab, bisa mempelajari bahasa Inggris. Tapi bahasa Tuhan, manusia harus menemukan pembuktian 2 kalimat syahadat dengan jihadun nafsinya. Sehingga apa? Di situ ada makom mutmainah, makom manusia yang tenang jiwanya karena Tuhannya. Jadi tenang itu karena Tuhannya. Tenang karena harta, tenang karena jabatan, tenang karena A atau B, itu bukan tenang, tapi senang. Kalau tenang sesungguhnya itu tenang karena Tuhannya. Awal diakui menjadi hamba Allah, jiwa mutmainah. Terus nanti selama ini kita mempelajari bahasa manusiawi, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa dunia. Itu bahasa manusiawi. Kalau bahasa Tuhan, tenang dan bahagia. Jadi di dunia itu sudah ada surga. Jadi surga itu ada dalam diri manusia ketika manusia menemukan bahasa Tuhannya, tenang dan bahagia. Baru apapun yang ada di jagat raya ini bisa kita nikmati dengan rasa syukur yang sungguhnya kepada Tuhan kita. Jadi surga itu ada dalam diri kita. Di dunia sudah ada bentuk daripada pembuktian surga, itu sudah ada. Apa itu? Surga itu ada dalam diri kita ketika kita menemukan tenang dan bahagia. Kalau belum menemukan tenang dan bahagia, walaupun uangnya banyak, walaupun jabatannya tinggi, walaupun bentuk apapun yang dimiliki manusia di dunia, masih dalam keadaan kita masuk dalam neraka dunia. Kalau sudah menemukan tenang dan bahagia, itulah bentuk daripada surganya manusia. Sehingga apapun yang di luar kita akan kita bisa menikmati karena Tuhan kita dengan kesempurnaan nikmat itu sendiri. Itu nyusana surga kok. Itu surga di dunia. Lah, bentuk daripada surga di dunia ini yang dibuktikan dengan ketenangan dan kebahagiaan, surga itu ada dalam diri kita. Apa buktinya tenang dan bahagia? Itu percikan surga ketika apa? Kalau sudah jagat gumelar ini hancur, maka alam akhirat akan muncul. Dan disitulah bentuk surga yang sesungguhnya nantinya. Di dunia sudah ada surga. Surga dunia ini, surga masih KW1. Kalau sudah hancurnya jagat gumelar, maka kita akan ada di alam akhirat. Disitulah surga yang original. Bentuk untuk menemukan surga yang sesungguhnya di akhirat nanti diawali dengan kita menemukan surga di dunia ini, yaitu sebuah ketenangan dan kebahagiaan, pembuktian 2 kalimat syahadat, rosone syahadat tauhid, menuju kepada kesempurnaan syahadat yang sempurna, yaitu menyatunya sukma dan ruh, pembuktian amanah yang sesungguhnya yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau di dunia kita belum menemukan surga yang ada dalam diri kita, sebuah tenang dan bahagia, jangan harap nanti kita di akhirat kita menemukan surga yang original, surga yang sudah apa dijanjikan oleh Allah.
setelah hancurnya dunia ini, setelah hari kiamat nanti. Kendaraannya menuju kepada surganya setelah hari kiamat adalah jiwa mutmainah. Jiwa mutmainah itu kendaraan buatan Tuhan yang ada dalam diri kita. Jiwa mutmainah sebuah ketenangan karena Tuhannya. Itulah bentuk daripada orang yang menemukan surga ketika kita masih ada di dunia ini. Ketenangan dan kebahagiaan, harta, tahta, jabatan, wanita, laki-laki sebagai alat saja, bukan sebagai tujuan. Kalau kita hanya menemukan alat, maka kesenangan dan kepuasan saja. Jadilah manusia yang selamat, senang dan puas menuju pada tenang dan bahagia karena Tuhannya. Itulah manusia yang selamat di dunia sampai akhirat. Bahasa Tuhan dengan bentuk rohimnya. Jadi Gusti Allah itu nggak ngelok bahasa manusiawinya. Kalau bahasa manusiawinya siapapun bisa mempelajarinya. Belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jerman. Kalau kita benar-benar mau, bisa manusia itu. Tapi kalau menemukan bahasa Tuhan, harus mau masuk ke dalam kerohanian, ketauhidan, harus melalui jihadun nafsi, pembersihan hati dan jiwa. Baru kita akan menemukan bahasa Tuhan. Apa itu? Tenang dan bahagia. Itulah bentuk kesempurnaan hablum minallah, tanpa meninggalkan habluminanasnya, tanpa meninggalkan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya. Bahkan nanti akan kualitas dan berbobot nantinya. Bahasa Tuhan itulah sebagai penentu kesempurnaan habluminallah, hubungan manusia dengan Tuhannya Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Kesempurnaan habluminallah, hubungan manusia dengan Sang Penciptanya. Bahasanya adalah bahasa ketenangan dan kebahagiaan. Alhamdulillah. Saya bersih kopi ini. Kita jagung kita.